Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Mariska Anggreni Zaitun. Aku Nursipatunisa. Saya Tiara Puspita Dewi. Saya Pria Pusda. Saya Purnamasari. Ya, jadi teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan apa saja sih layanan terapi untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama itu ada terapi okupasi, terapi fisik atau fisioterapi, dan ada terapi bicara. Jadi, menurut Kusnanto dalam Astati dalam Sujarwanto tahun 2005, terapi okupasi adalah usaha penyembuhan terhadap seseorang yang mengalami kelainan mental, fisik dengan jalan memberikan suatu keaktifan kerja, di mana keaktifan tersebut untuk mengurangi rasa penderitaan yang dialami oleh penderita. Nah, keaktifan kerja yang dimaksud adalah mengikuti program terapi. Dengan begitu, aktivitas yang diberikan sedikit demi sedikit dapat meningkatkan gangguan-gangguan menjadi lebih baik. Terapi okupasi sebagai sarana pencegahan gangguan, cacat, kelainan fisik atau mental, dan lain sebagainya seperti yang dikemukakan Muryanto dalam Sujarwanto tahun 1989, yang tergabung dalam American Occupational Therapy Association. Terapi okupasi adalah suatu perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan untuk menunjukkan jalan dari respon penderita dalam bentuk kegiatan yang sudah diseleksi dan yang digunakan untuk membantu dan memelihara kesehatan, menanggulangi kecacatan, menganalisa tingkah laku, memberikan latihan dan melatih pasien yang menderita kelainan fisik, mental, serta fungsi sosialnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan motorik halus anak. Perkembangan motorik halus anak menurut Suyadi adalah perkembangan jasmania melalui kegiatan saraf pusat, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Gerak tersebut berasal dari perkembangan refleks dan kegiatan yang telah ada sejak lahir. Sehingga motorik merupakan suatu proses pergerakan yang konsisten atau sesuai dengan perkembangan sejak anak dilahirkan. Secara fitrahnya, anak yang lahir memiliki keistimewaan untuk melakukan koordinasi indranya. Sedangkan menurut Susanto, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja, karena tidak memerlukan tenaga. Namun, begitu gerakan halus ini memerlukan koordinasi yang cermat, gerakan halus yang dilakukan adalah untuk mencapai kecakapan kegiatan sehari-hari. Sehingga anak tidak bergantung kepada orang lain, semisal gerakan makan, minum, dan mandi. Jadi dapat diartikan perkembangan motorik halus adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tetap tidak berdaya. Perkembangan gerakan secara jasmania ini akan berpengaruh terhadap fisik anak. Perkembangan fisik pada masa anak-anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik, baik kasar maupun halus. Akan melanjutkan penjelasan tentang persiapan terapi okupasi. Jadi persiapan terapi okupasi ini diidentifikasikan dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan juga tes. Wawancara ini diberikan kepada orang tua anak yang berkebutuhan khusus. Pada saat wawancara, orang tua akan menjabarkan keadaan anak. Semisal, anak belum bisa menulis, bahkan untuk memegang alat tulis masih mengalami kesalahan. Hal ini terapis dapat menyimpulkan bahwa motorik halusnya belum sempurna sesuai dengan level perkembangannya. Kemudian, orang tua akan memberikan gambaran keinginan untuk anaknya agar bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan mandirinya, sehingga orang tua tidak khawatir ketika mereka sibuk mengerjakan urusan yang lain, baik ketika di rumah maupun di tempat lainnya. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan terapi okupasi. Menurut Sujarwanto, pelaksanaan terapi okupasi adalah suatu proses di mana petugas terapi okupasi menangani anak berkebutuhan khusus secara langsung, mulai dari awal sampai akhir. Pelaksanaan terapi okupasi yang berhubungan dengan fisik
akan menggunakan pendekatan rehabilitas. Nah, pendekatan rehabilitas sangat cocok untuk individu-individu yang mempunyai gangguan fisik, baik yang sifatnya temporer atau permanen. Ini aku mau sedikit menjelaskan nih pengertian tentang terapi fisik atau fisioterapi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Fisioterapi adalah bentuk pengobatan dan latihan dan peralatan khusus agar anak dapat memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Contohnya aja nih, teknik yang digunakan oleh ahli terapi fisik untuk melenturkan sendi dengan memijatnya langsung menggunakan tangan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan fisioterapi dalam pengelolaan CP. Berbagai intervensi terapeutik telah digunakan dalam pengobatan dan penanganan anak-anak dengan CP. Di antaranya, yang pertama ada neurodevelopmental therapy, kemudian yang kedua ada constraint induced movement therapy, kemudian yang ketiga ada intervensi terapeutik, yang keempat ada terapi panas, yang kelima ada terapi stimulasi listrik atau electrical stimulation therapy. Yang keenam ada terapi dingin. Lalu yang ketujuh ada terapi bagian dada. Lalu yang kedelapan ada hidroterapi atau aquatic terapi. Lalu yang kesembilan ortopedik. Lalu yang terakhir ada hipoterapi. Nah, selanjutnya ada terapi wicara. Apa sih pengertian dari terapi wicara? Nah, terapi wicara adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gangguan bahasa, gangguan wicara, dan suara yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan membuat diagnosis dan penanganan. Dalam perkembangannya, terapi wicara memiliki cakupan pengertian yang lebih luas dan mempelajari hal-hal yang terkait dengan proses berbicara, termasuk di dalamnya adalah proses menelan, gangguan irama atau kelancaran, dan juga gangguan neuromotor organ artikulasi atau articulation. Nah, terapi wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapi wicara baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya yang berlaku. Selanjutnya adalah prosedur terapi wicara. Yang pertama, kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, itu bertujuan untuk mendapatkan data awal sebagai bahan yang harus dikaji dan dianalisa untuk membuat program selanjutnya. Asesmen ini meliputi 3 cara, yaitu melalui anamnesa, observasi, dan melakukan tes. Nah, di samping itu juga diperlukan data penunjang lainnya seperti hasil pemeriksaan dari ahli lainnya. Nah, yang kedua ada diagnosis dan prognosis. Setelah terkumpul data, selanjutnya data tersebut digunakan sebagai bahan untuk menetapkan diagnosis dan jenis gangguan atau gangguan untuk membuat prognosis tentang sejauh mana kemajuan optimal yang bisa dicapai oleh penderita. Yang ketiga ada perencanaan terapi wicara. Perencanaan terapi wicara ini secara umum terdiri dari tujuan dan program, contohnya seperti jangka panjang, jangka pendek, dan harian. Perencanaan metode, teknik, frekuensi, dan durasi. Perencanaan rujukan atau jika diperlukan, dan perencanaan evaluasi. Yang keempat ada pelaksanaan terapi wicara. Pelaksanaan terapi harus mengacu pada tujuan, teknik atau metode yang digunakan, serta alat dan fasilitas yang digunakan. Yang kelima ada evaluasi. Kegiatan terapi wicara ini menilai kembali kondisi pasien dengan membandingkan kondisi semula setelah diberikan terapi dengan data sebelum dan diberikan terapi. Hasilnya kemudian digunakan untuk membuat program selanjutnya. Dan yang terakhir adalah laporan hasil. Nah, pelaporan pelaksanaan dari asesmen sampai selesai program terapi dan evaluasi. Lalu, alur pelayanan terapi wicara. Yang pertama ada kunjungan klien. Pada tahap ini, klien memulai pelaksanaan terapi wicara. Kunjungan klien bisa diperoleh dari rujukan dokter atau pasiennya sendiri nih, atau keluarganya sendiri yang ingin terapi. Lalu yang kedua ada tahap screening. Pada tahap ini, klien mendapatkan pemeriksaan awal yang mengarahkan temuan ada tidaknya gejala yang mengarah kepada dugaan gangguan.
Lalu, tahapan pengkajian. Tahapan pengkajian dilakukan dengan menerapkan beberapa tata laksana. Yang pertama yaitu perolehan data. Nah, perolehan data ini bisa dilakukan dengan cara wawancara kepada keluarga pasien atau pasiennya itu sendiri. Lalu, yang kedua, pengolahan data. Bisa dilakukan dengan cara analisis data. Bisa melakukannya dengan cara analisis data hasil wawancara tadi agar bisa melakukan ke tahap yang terakhir, yaitu tahapan tindakan terapi wicara. Nah, jadi kesimpulan pada materi ini yaitu tentang apa sih terapi okupasi, apa sih fisioterapi atau terapi fisik, dan apa juga terapi wicara itu. Nah, jadi di sini terapi okupasi adalah usaha penyembuhan terhadap seseorang yang mengalami kelainan mental, fisik dengan jalan memberikan suatu keaktifan kerja, di mana keaktifan tersebut untuk mengurangi rasa penderitaan yang dialami oleh penderita. Lalu fisioterapi atau terapi fisik adalah bentuk pengobatan dengan latihan dan peralatan khusus agar anak dapat memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Sedangkan terapi wicara adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gangguan bahasa, wicara, dan suara yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan membuat diagnosis dan penanganan. Nah, jadi itu saja penjelasan dari kami kelompok 6 tentang bagaimana layanan terapi untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.